Tingkat harga umum biasanya timbul ketika harga semua barang dan jasa dalam perekonomian berubah. Daya beli unit moneter pun menguat atau melemah. Kenaikan harga secara umum disebut dengan inflasi, sementara penurunan harga disebut dengan deflasi. Harga khusus timbul ketika harga barang atau jasa tertentu berubah seiring naik turunnya permintaan dan penawaran. Mengapa laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan? Selama masa inflasi, nilai aset yang dicatat sesuai dengan biaya perolehannya jarang mencerminkan nilai kini atau yang lebih tinggi dari aset tersebut. Nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilkannya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Dari sudut pandang manajerial, pengukuran yang tidak akurat ini menimbulkan penyimpangan pada proyeksi keuangan berdasarkan data rangkaian waktu historis yang belum disesuaikan, anggaran yang menjadi dasar pengukuran, dan data kinerja yang gagal menahan pengaruh inflasi yang tidak terkendali. Selanjutnya yaitu istilah-istilah akuntansi inflasi. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat pada buku Frederick Choi pada halaman 5. Penyesuaian paritas yaitu penyesuaian yang memperhatikan adanya perbedaan inflasi antar negara-negara tempat induk perusahaan dengan negara tempat anak perusahaan. Hiperinflasi, yaitu tingkat inflasi yang terlalu tinggi. Misalnya, ketika tingkat harga umum dalam perekonomian meningkat lebih dari 25% tiap tahun. Ekuivalensi daya beli umum, yaitu jumlah mata uang yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Fluktuatif. Dengan metode ini, akun anak perusahaan pertama-tama disajikan ulang dengan inflasi lokal, kemudian ditranslasikan ke dalam mata uang induk. Penyesuaian biaya kini, yaitu menyesuaikan nilai aset dengan perubahan harga khusus. Secara umum, dalam akuntansi konversional, laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis yang mengasumsikan bahwa harga-harga atau unit moneter adalah stabil. Akuntansi konversional tidak mengakui adanya perubahan tingkat harga umum maupun tingkat harga khusus. Perbedaan model akuntansi biaya terkini dan konversional. Perbedaan terhadap akuntansi inflasi di beberapa negara. Pertama, Amerika Serikat. Pada tahun 1979, FASB menerbitkan Pernyataan Akuntansi Keuangan atau SFAS nomor 33 tentang pelaporan keuangan dan perubahan harga. Banyak pengguna dan pembuat laporan keuangan yang menaati SFAS nomor 33 yang merasakan bahwa pertama, pengungkapan ganda yang diwajibkan oleh FSAB membingungkan. Kedua, biaya penyajian pengungkapan ganda terlalu mahal. Dan ketiga, pengungkapan daya beli tetap biaya historis kurang berguna jika dibandingkan dengan data beban kini. Perusahaan pelaporan disarankan untuk mengungkapkan informasi berikut tiap 5 tahun pertama. Pertama, penjualan bersih dan pendapatan operasional lain. 2. Laba operasional berkelanjutan berdasarkan biaya kini. 3. Daya beli laba atau rugi atau moneter atas pos-pos moneter bersih. Keempat, peningkatan atau penurunan biaya kini atau jumlah yang dapat dipulihkan yang lebih rendah atau yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat dipulihkan lewat penggunaan atau penjualan dari persediaan atau aset tetap setelah dikurangi inflasi atau perubahan tingkat harga umum. 5. Semua penyesuaian translasi gabungan mata uang asing berdasarkan biaya kini. 6. Aset bersih di akhir tahun berdasarkan biaya kini. 7. Pendapatan per saham atau dari operasional berkelanjutan berdasarkan biaya kini. 8. Dividen per saham dari saham biasa.
9. Harga pasar per saham dari saham biasa di akhir tahun. 10. Tingkat indeks harga konsumen atau CPI yang digunakan untuk mengukur laba dari operasional berkelanjutan. Yang kedua yaitu negara Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC menerbitkan Pernyataan Praktek Akuntansi Standar nomor 16 atau SSAP nomor 16 akuntansi biaya kini berdasarkan eksperimen selama 3 tahun pada bulan Maret 1980. Meskipun tidak berlaku sejak tahun 1988, metode SSAP nomor 16 dianjurkan untuk perusahaan-perusahaan yang secara sukarela menyesuaikan akun-akunnya dengan inflasi. SSAP nomor 16 berbeda dengan SFAS nomor 33 dalam dua aspek utama. Yang pertama, SSAP nomor 16 hanya menggunakan metode biaya kini untuk pelaporan eksternal, sedangkan SFAS nomor 33 mewajibkan akuntansi dolar konstan maupun biaya kini. Kedua, laporan biaya kini pada SSAP nomor 16 mewajibkan laporan laba rugi maupun neraca biaya kini beserta catatannya, sedangkan penyesuaian inflasi SFAS nomor 33 hanya berfokus pada laporan laba rugi. Standar Inggris memberikan 3 pilihan dalam pelaporan. Pertama, menyajikan akun-akun biaya kini sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya historis. Kedua, penyajian akun-akun biaya historis sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya kini. 3. Penyajian akun-akun biaya kini saja dengan dilengkapi akun-akun biaya historis seperlunya. Yang ketiga yaitu negara Brazil. Inflasi sering dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia Tenggara. Mengingat pengalamannya dengan inflasi di masa lalu, pendekatan yang dilakukan oleh Brazil terhadap akuntansi inflasi sangat informatif. Meskipun sudah tidak diwajibkan, akuntansi inflasi yang dianjurkan di Brazil dewasa ini terdiri atas 2 pilihan pelaporan. Undang-Undang Perusahaan Brazil dan Komisi Sekuritas dan Bursa Brazil. Sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan, penyesuaian inflasi dilakukan dengan menyajikan ulang aset permanen dan akun-akun ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal sebagai alat ukur devaluasi mata uang lokal. Penyesuaian inflasi terhadap aset permanen dan ekuitas pemegang saham diterima bersih dan kelebihannya diungkapkan secara terpisah dalam laba kini sebagai laba atau rugi koreksi moneter. Penyesuaian tingkat harga terhadap ekuitas pemegang saham merupakan jumlah yang mesti ditumbuhkan lewat investasi pemegang saham di awal tahun guna mengatasi inflasi. Penyesuaian aset permanen yang lebih sedikit dari penyesuaian ekuitas menimbulkan rugi daya beli yang tercermin pada aset moneter bersih yang diungkapkan oleh perusahaan. Pelaporan keuangan dalam perekonomian hiperinflasi. Pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Dalam ekonomi hiperinflasi, pelaporan hasil operasi dan posisi keuangan dalam mata uang lokal tanpa penyajian kembali tidak bermanfaat. Uang menjadi kehilangan daya beli sedemikian rupa sehingga perbandingan jumlah dari transaksi dan kejadian lain dari waktu ke waktu bahkan dari periode akuntansi yang sama menjadi menyesatkan. Pernyataan ini tidak menetapkan pada tingkat inflasi tertentu dianggap terjadi hiperinflasi. Ekuitas yang menyusun laporan keuangan dengan dasar akuntansi biaya historis atau berdasarkan pendekatan bini. Laporan keuangan biaya historis. Laporan posisi keuangan. Jumlah dalam laporan posisi keuangan yang belum dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan disajikan kembali dengan menerapkan indeks harga umum.
Pos-pos moneter tidak disajikan kembali karena sudah dinyatakan dalam unit moneter kini pada akhir periode pelaporan. Laporan laba rugi komprehensif. Dalam laporan laba rugi komprehensif dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, seluruh jumlah perlu untuk disajikan kembali dengan menerapkan perubahan indeks harga umum dari tanggal pos pendapatan dan beban tersebut awalnya dicatat dalam laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian posisi moneter neto. Dalam suatu periode inflasi, jika entitas memiliki aset moneter liabilitas moneter, maka daya beli entitas menurun. Dan jika entitas memiliki liabilitas moneter melebihi aset moneter, maka daya beli entitas meningkat sepanjang tidak terhubung dengan suatu tingkat harga. Keuntungan atau kerugian posisi moneter neto tersebut sebagai selisih aset non-moneter, ekuitas, dan pos-pos dalam laporan laba rugi komprehensif yang disajikan kembali serta penyesuaian indeks yang terhubung dengan aset dan liabilitas. Laporan keuangan biaya kini. Laporan posisi keuangan. Pos-pos yang disajikan pada biaya kini tidak disajikan kembali karena sudah dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif yang menggunakan biaya kini sebelum penyajian kembali secara umum melaporkan biaya kini pada waktu terjadinya transaksi atau peristiwa yang mendasari. Oleh karena itu, seluruh jumlah tersebut perlu disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan dengan menggunakan indeks harga umum. Keuntungan atau kerugian posisi moneter neto. Pertama, pajak. Penyajian kembali laporan keuangan sesuai dengan pernyataan ini dapat menimbulkan selisih antara jumlah tercatat aset dan liabilitas individual dalam laporan posisi keuangan dan dasar pajaknya. Laporan arus kas. Pernyataan ini mensyaratkan bahwa seluruh pos laporan arus kas dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Angka terkait. Angka terkait pada periode pelaporan sebelumnya apakah berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini disajikan kembali dengan menggunakan indeks harga umum sehingga laporan keuangan komparatif disajikan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Apakah dolar konstan atau biaya kini lebih baik untuk mengukur inflasi? Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek utama yaitu 1. Aktiva tetap dinilai berdasarkan biaya kini bukan biaya historis. 2. Laba adalah jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode tanpa pertimbangan komponen pajak, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau model fisik perusahaan. Penyesuaian biaya kini berpendapat bahwa usaha tidak dipengaruhi oleh inflasi umum, tetapi lebih dipengaruhi oleh kenaikan biaya operasi khusus dan pengeluaran aktiva tetap. Grup Modelo diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan disajikan ulang sebagai berikut. 1. Persediaan. Pos-pos ini dinilai berdasarkan metode masuk terakhir, keluar pertama, dan disajikan ulang dengan menggunakan metode biaya penggantian atau manufaktur. Kedua, harga pokok penjualan. Penyajian ulang akun ini dinilai berdasarkan nilai persediaan yang dinyatakan ulang. 3. Aktiva tetap. Pos-pos ini dicatat berdasarkan biaya akuisisi dan disajikan ulang dengan menggunakan faktor inflasi yang diperoleh dari National Customer Index atau indeks harga konsumen umum. 4. Depresiasi. Pos ini dihitung berdasarkan nilai penyajian ulang aktiva tetap yang dipertimbangkan sebagai dasar perkiraan masa manfaat ditentukan oleh penilaian independen. 5. Penyajian ulang ekuitas pemegang saham. Akun ini disajikan ulang dengan menggunakan faktor inflasi yang diperoleh dari NCPI menurut umur atau tanggal kontribusinya. 6. Ketidakcukupan dalam penyajian ulang ekuitas pemegang saham. Saldo akun ini disajikan dengan penjumlahan aljabar dari hasil kepemilikan aktiva non-moneter dan akumulasi hasil moneter ekuitas. 7. Hasil dari kepemilikan aktiva non-moneter.
Pos ini menunjukkan perubahan dalam nilai aktiva non-moneter yang disebabkan oleh hal selain inflasi. 8. Akumulasi hasil moneter ekuitas. Pos ini merupakan hasil yang berawal dari penyajian awal angka-angka laporan keuangan. Selanjutnya penurunan ganda atau double dip dan menjelaskan cara penanganannya. Pada saat meriset perkiraan luar negeri, hitungan inflasi luar negeri, kehati-hatian harus dijaga untuk mencegah fenomena double dip. Masalah ini timbul dari fakta bahwa inflasi lokal memberi dampak langsung pada kurs yang digunakan proses translasi. Walaupun ahli ekonomi punya mengasumsikan bahwa hubungan terbalik antara laju inflasi internal suatu negara dengan nilai eksternal valutanya, bukti-bukti memperhatikan bahwa hubungan seperti ini jarang terjadi, paling tidak dalam jangka pendek. Oleh karenanya, besarnya penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan fenomena antara kurs dengan perbedaan inflasi. Penyesuaian inflasi terhadap harga pokok penjualan dari beban depresiasi dirancang untuk menekan laba, atau seperti yang dilaporkan, agar tidak terjadi overstatement laba. Meskipun begitu, akibat hubungan negatif antara inflasi lokal dan nilai perubahan kurs antar laporan keuangan yang lain yang berurutan, yang pada umumnya diakibatkan oleh inflasi, atau paling tidak selama satu periode tertentu, akan menyebabkan perusahaan merefleksikan paling tidak sebagian dampak inflasi, yaitu penyesuaian translasi valuta, dalam laba seperti dilaporkannya. Jadi, untuk mencegah perhitungan inflasi ganda, kerugian translasi yang telah tercermin dalam laba seperti yang telah dilaporkan, sebuah perusahaan harus diperhitungkan sebagai bagian dari penyesuaian inflasi. Selanjutnya, harmonisasi dan standarisasi. Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Harmonisasi dan standarisasi memiliki perbedaan, yaitu standarisasi berarti penetapan sekelompok aturan yang kaku dan sempit, dan bahkan dalam penerapannya satu standar atau aturan tunggal dalam segala situasi. Standarisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara, dan oleh karenanya lebih sukar diimplementasikan secara internasional. Manfaat harmonisasi. 1. Standar yang diakui secara internasional tidak hanya akan mempengaruhi biaya penyiapan untuk negara-negara tersebut, melainkan juga memungkinkan mereka dengan seketika menjadi bagian dari arus utama standar akuntansi yang berlaku secara internasional. 2. Ketergantungan dari negara-negara di dalam kaitannya dengan perdagangan dan arus investasi internasional adalah argumentasi yang utama dari adanya suatu bentuk standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. 3. Adanya kebutuhan dari perusahaan untuk memperoleh modal dari luar, mengingat tidak cukupnya jumlah laba ditahan untuk mendanai proyek-proyek dan pinjaman-pinjaman luar negeri yang tersedia, telah meningkatkan kebutuhan akan harmonisasi. Keuntungan harmonisasi internasional. 1. Bahasa. Mereka yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mungkin merasa beruntung bahwa Inggris menjadi bahasa kedua yang sangat banyak digunakan di seluruh dunia. 2. Harmonisasi perpajakan sistem jaminan sosial. Keuntungan, kalangan usaha akan mengalami manfaat yang cukup besar dalam perencanaan, biaya sistem dan pelatihan, dan sebagainya dari harmonisasi. 2. Kerugian harmonisasi internasional. Perpajakan dan sistem jaminan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap efisiensi ekonomi. Sistem yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda. Kemampuan untuk membandingkan cara kerja pendekatan yang berbeda di antara negara yang berbeda menyebabkan negara-negara mampu melakukan peningkatan sistem mereka masing-masing. Negara-negara saling berkompetisi dan kompetisi memaksa mereka untuk mengadopsi sistem yang efisien melalui beroperasinya semacam kekuatan pasar. Persetujuan atas sistem perpajakan yang satu akan menjadi seperti pendirian kartel dan akan menghilangkan manfaat yang akan diperoleh dari kompetisi antar negara.